Hai Andika, guys di sini. Kemarin kita udah ngebahas Realme 9 Pro yang diklaim Realme itu adalah HP mid-range kelas flagship. Cuman saya nggak terlalu setuju, tapi kalau HP Realme yang satu ini baru saya setuju kalau dibilang mid-range rasa flagship. Dan perkenalkan ini adalah Realme 9 Pro Plus. Emang kalau kita lihat dari harganya, perbedaannya lumayan signifikan antara Realme 9 Pro dan juga Realme 9 Pro Plus. Kalau Realme 9 Pro itu varian tertingginya dibanderol dengan harga 3,6 juta, sedangkan Realme 9 Pro Plus itu dibanderol dengan harga 5 juta untuk yang 8128 dan 5.500.000 untuk yang 8256. Cuman perbedaan harga yang lumayan signifikan di kelas mid-range ini diimbangi dengan perbedaan fitur dan juga kenyamanan yang lebih nyaman di Realme 9 Pro Plus ini. Pertama, kita bahas dulu untuk haptic feedbacknya. Ini nyaman banget, feel-nya udah fleksib banget. Jadi dia udah pakai X-axis linear motor dan feel-nya ini bisa kita custom juga di settingan haptic-nya. Kita bisa atur kekuatan motornya dan feel-nya pun bisa kita ganti dari crispy atau gentle. Kalau saya sih lebih suka crispy karena tactile-nya itu lebih kerasa dan in-display fingerprint-nya ini juga bisa jadi heart rate monitor. Udah saya coba dan saya bandingkan juga dengan alat yang saya beli di apotek dan dia cukup akurat. Kalau dari segi desain memang ada perbedaan yang cukup jauh dari Realme 8 Pro, cuman kalau dibilang beda dengan brand lain nggak juga karena banyak yang pakai desain dengan bingkai kamera seperti ini. BTW untuk Realme 9 Pro Plus yang kita bahas ini, nama varian warnanya adalah Aurora Green yang nggak bisa berubah warna atau light shift design Realme bilangnya. Yang bisa berubah warna cuman yang varian Sunrise Blue. Untuk yang Aurora Green dan juga Midnight Black itu nggak bisa. Dan sama seperti di seri Realme 8, nggak ada perbedaan desain antara Realme 9 Pro dan juga Realme 9 Pro Plus. Bedanya cuma di tulisan angka megapiksel kameranya aja. Realme 9 Pro Plus malah lebih kecil resolusinya dengan 50 megapiksel. Jadi kalau ada orang awam yang lihat yang taunya kalau angka megapikselnya lebih gede itu lebih bagus, wow berarti kalau misalkan kalian megang Realme 9 Pro Plus ini akan dianggap kalau Realme 9 Pro Plus ini lebih murah ketimbang Realme 9 Pro yang tanpa plus. Padahal ya nggak gitu, tergantung sensornya juga. Dan sensor kamera utama 50 megapiksel dari Realme 9 Pro ini dia pakai sensor dari Sony, yaitu Sony IMX766 yang juga sudah support dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Sensor Sony IMX766 ini juga dipakai di HP flagship. Contohnya ada Realme, dari Realme sendiri itu ada Realme GT2 Pro, terus dari Oppo itu juga ada Oppo Find X5 Pro, ada Oppo Reno 7 Pro, terus dari OnePlus juga ada OnePlus 9 series itu pakai Sony IMX766. Kalau untuk konfigurasi lainnya, ultra wide angle-nya itu ada di 8 megapiksel dan 2 megapiksel lensa makro. Dan kalau untuk hasil kameranya, walaupun resolusinya lebih kecil ya, 50 megapiksel, nggak seperti 6 megapiksel di Realme 9 Pro, tapi saya lebih suka yang Realme 9 Pro Plus. Kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony-nya ini sangat bisa diandalkan. Mau berbagai macam skenario, gambarnya itu kayak langsung bagus. Tinggal pencet aja, nggak usah setting-setting, udah bagus. Dan kalau tangan kita lagi tremor, nggak usah khawatir karena dia punya OIS-nya tadi yang bisa bikin gambar nggak blur ketika kita foto dengan adanya gerakan ringan. Tapi warnanya emang agak sedikit lebih gonjreng daripada warna aslinya, kayak lebih ditajemin lagi gitu. Ya ini ciri khasnya HP Realme sih ya. Buat kalian yang suka gambar-gambar yang lebih terlihat tajam daripada warna aslinya karena mungkin langsung pengen upload tanpa edit, ya bakalan suka. Jadi anggap aja udah dieditin sama Realme. Tapi kalau saya nggak terlalu suka karena saya suka natural dan saya suka edit dengan karakter warna yang saya suka sendiri. Karena untuk foto itu bisa dibilang karya seni, jadi setiap orang punya seleranya masing-masing. Cuman kalau misalkan kalian lihat hasil foto-foto Realme 9 Pro Plus ini, apakah kalian suka? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Di kondisi low light juga udah oke banget. Sensor Sony-nya ini punya teknologi yang dinamakan dengan Pro Light Imaging dan juga All Noise Reduction Engine 3.0 yang diklaim bisa mengurangi noise ketika cahayanya kurang. Dan menurut saya klaimnya bener sih ya, karena di kondisi low light masih terlihat tajam dan detail tanpa exposure yang berlebihan. Cuman emang agak timpang dengan lensa ultrawide-nya yang cuma 8 megapiksel. Dari warnanya juga ada perbedaan, apalagi di kondisi low light. Ultrawide-nya ini sebenarnya bagus, cuman gak imbang kalau kita comparekan dengan kamera utamanya. Kayak jadi gimana gitu, kurang detail dengan ada beberapa noise juga. Dan ada auto sharpening dari Realme yang menurut saya juga agak berlebihan kalau dipakein di ultrawide 8 megapikselnya ini. Di mode street fotografinya kita juga bisa main-main dengan fitur long exposure dan kita tinggal berkreativitas aja di sini. Dan ini adalah hasil-hasil contoh street fotografi yang diambil oleh Ari, fotografer kita. Dan ini adalah kualitas videonya di resolusi 4K. Dia ada OIS-nya atau Optical Image Stabilization-nya. Kalau di layarnya ini sih cukup stabil ya. Terus juga nggak ada kayak semacam jelly. Ini saya jalan agak-agak pelan. Sekarang kita coba untuk ngelihat detail fokus dari bunga warna merah ini ya. Jadi kalau misalkan kita zoom, apakah fokusnya ini bisa cepet? Wih, gambarnya sih
Ya, masih kerasa fleksibnya ya. Terus kalau misalkan dari sini kita pindah ya, jadi fokusnya di sini, terus kita pindah ke bakso ini, wah lumayan cepat juga. Kita balik lagi ke sini. Nah ya, fokusnya lumayan cepat. Terus ini ada lensa zoomnya. Kalau misalkan di mode video dia bisa zoom sampai di 10 kali. Kira-kira kalau 10 kali seperti ini kualitasnya. Dan noise-nya kerasa sih ketika kita zoom ini. Oke, sekarang kita coba pindah ke resolusi 1080p, tapi sekali lagi ya untuk fokusnya ini. Wah, cepet. Sekali lagi coba. Set. Oh, kita coba untuk gerak-gerakan juga karena biasanya ada patah-patahnya. Ini ada sih ya. Tapi dikit banget. Tuh. Auto exposure-nya juga kadang kayak masih kurang optimal. Terus untuk HDR-nya bagus. Kita coba naik, sekarang kita turunkan. Kalau naik turun nggak terlalu patah-patah seperti kanan kiri atau panning tadi. Sekarang kita coba 1080p tapi pakai lensa ultrawide-nya 8 megapiksel. Nah, di mode video ini malah lebih kerasa ya. Jadi detailnya itu agak hilang di sini. Tuh ya. Kalau misalkan kita pakai lensa ultrawide-nya, detail tuh ini kayak lebih gimana gitu. Kurang kalau dibandingkan dengan lensa Sony-nya tadi, sensor Sony-nya tadi. Jauh lah. Sekarang kita coba 1080p tapi pakai lensa wide aja ya. Nah, ini 1080p tapi pakai lensanya Sony. Tuh. Jadi kalau kalian lihat perbedaannya cukup jauh, detailnya lebih dapet, kayak noise-nya juga berkurang dibandingkan dengan lensa ultrawide 8 megapikselnya tadi. Tuh ya, 1080p. Sekarang kita coba jalan kalau misalkan ada di resolusi 1080p. Nah, di sini ada beberapa penonton ya. Gaji buta ya, bosnya suruh bikin video, dia gaji buta. Sekarang kita ada di resolusi 1080p dengan AI highlight videonya on. Jadi kalau 4K nggak bisa di on kan, bisanya di 1080p. Dan kalau pakai ini highlightnya jadi kayak lebih pop up gitu. Nah, kalau 4K-nya ini cuma agak patah-patah ya. 1080p-nya ini agak patah-patah. Jadi kalau saya jalan tuh ada kayak stutteringnya gitu. Kita lihat fokusnya di 1080p. Cok kerari pentol lagi tak zoom. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depannya di mode video, resolusinya 1080p. Nah, kalau misalkan kita pakai resolusi 1080p ini, dia nggak bisa pakai fitur beauty karena fitur beauty-nya akan diturunkan ke 720p. Dan kalau nggak pakai fitur beauty sih masih terlihat cukup natural ya. Skin tone warna saya ini nggak terlalu putih, jadi coklat ketusuk-tusukannya pas. Dan kalau untuk stabilnya kalian bisa lihat sendiri ya, stabil banget. Cuman sayangnya dia nggak bisa pakai kayak nggak bisa diganti ke ultrawide dan wide gitu sayangnya untuk kamera depannya ya. Kalau misalkan ada fitur itu menurut saya akan lebih kerasa lagi fleksibnya. Untuk mic-nya sekarang keadaan lagi berangin. Jadi kalau misalkan kalian bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, seharusnya sih mic noise cancellingnya bagus. Nah, saya coba lari deh ya, karena ini kok masih stabil. Ini saya pegang dengan satu tangan. Tuh. Kalau untuk lensa makronya yang 2 megapiksel menurut saya sih secara kualitas standar dan saya pun juga jarang pakai lensa makro karena itu bukan bidang saya. Untuk videonya juga sama dengan foto selama kita pakai lensa utamanya yang pakai sensor Sony yang 50 megapiksel tadi, warna dan detailnya masih terlihat bagus dan tajam. Cuman sayangnya kalau misalkan kita record 4K, OIS-nya ini kayak nggak jalan karena dia masih ada kayak patah-patah dan kurang stabil. Hasil jepretan dan juga videonya juga bisa kita preview dengan nyaman di layarnya Realme 9 Pro Plus ini. Layarnya berdimensi 6,4 inch dengan panelnya ini Super AMOLED, refresh rate-nya ada di 90Hz. Emang lebih kecil kalau dibandingkan dengan Realme 9 Pro yang 120Hz. Cuman kalau saya pribadi lebih suka 90Hz AMOLED-nya 9 Pro Plus karena walaupun cuma 90Hz, tapi udah didukung dengan touch sampling yang 360Hz. Jadi feel licinnya ketika di scroll itu lebih kerasa Realme 9 Pro Plus. Di Realme 9 Pro kemarin 240Hz dan walaupun dia refresh rate-nya 120Hz, sayangnya dia belum optimal. Karena di beberapa game itu, bahkan di semua game yang saya coba masih stuck di 60Hz, yang bisa 120
50Hz itu ada di home dan juga Instagram, jadi belum optimal. Ya emang belum optimal karena 90Hz Realme 9 Pro Plus ini juga sama seperti di Realme 9 Pro kemarin, di beberapa game dia stuck di 60Hz, belum optimal. Tapi kalau kita ngomongin performanya, dia udah optimal karena dia udah kenceng tapi dingin. Jadi dia pakai Dimensity 920 yang sebenarnya sama dengan Dimensity 900, cuma beda di clock speed aja. Terus untuk GPU-nya pakai Mali G68 MC4. Dan seperti biasa kita coba cari dulu di mbah Google mana yang paling banyak orang-orang cari perbandingannya antara Dimensity 920 ini dengan chipset yang lain. Dan hasil teratas ada yang penasaran performanya dengan Snapdragon 860. Chipset flagship dari Snapdragon beberapa tahun lalu. Terus juga ada Snapdragon 778G. Kalau sesama Dimensity cuma ada Dimensity 1100 aja yang dicari. Sisanya semuanya Snapdragon. Dan untuk performanya di Antutu versi 9 MediaTek Dimensity 920 ini dapat skor yang hampir 500.000 jadi 499.000. Terus buat yang cari perbandingan performanya tadi, ini saya kasih tabel perbandingannya kalau parameternya adalah Antutu versi 9. Untuk sebuah chipset di kelas mid-range, Dimensity 920 ini lumayan kenceng loh ya. Performanya nggak kalah dengan chipset Snapdragon 860. Dan Realme ini juga punya fitur yang namanya RAM expansion. Jadi RAM-nya itu bisa ditambah jadi 5GB. Apakah ngaruh ke performanya? Kalau saya coba di Antutu versi 9 sih enggak ya. Dia malah turun. Kalau awalnya itu tadi di 3GB RAM expansion itu ada 499.000 skornya. Kalau saya slide jadi 5GB itu ada di 493.000. Malah turun. Mungkin RAM-nya di sini cuma sebagai penambah ekstra multitasking aja ketika kita buka banyak aplikasi. Terus kalau untuk sintetis lain di Geekbench 5 dia dapat skornya itu 784, multicore-nya ada di 2623. Dan gimana untuk kestabilan CPU-nya? Wah, ini sih seperti yang saya bilang tadi, dia kenceng, efisien dan dingin. Jadi kalau untuk stabilnya dia stabil banget. Ketika saya tes di CPU throttle dia bisa stabil di atas 80% terus, nggak pernah turun. GPU-nya pun juga stabil ketika saya tes di 3D Mark. Gak ada yang skornya itu di bawah 90% untuk stability-nya. Entah karena chipsetnya yang efisien atau emang coolingnya Realme 9 Pro Plus ini yang lebih keren. BTW kalau untuk coolingnya, Realme menamainya dengan vapor chamber cooling system yang diklaim dapat mengurangi suhu sampai 10 derajat Celcius. Main game, wah lancar-lancar aja. Mobile Legends dia bisa dapat settingan ultra, PUBG juga bisa dapat settingan smooth extreme dan ini padahal ada di mode balance. Jadi belum ada di mode game. Dia udah bisa stabil di 60 fps. Turunnya itu cuma di 58, 59 tapi stabilnya itu di 60 fps. Di Genshin Impact baru kalau kita pakai settingan balance dia agak stutter dan frame dropnya lumayan banyak. Tapi kalau kita naikkan ke game mode dia baru bisa stabil, jarang stutter atau drop FPS. FPS-nya juga bisa lebih playable dengan 42 sampai 49 FPS. Oh ya, BTW untuk yang kita tes ini adalah yang varian 8GB 128 dan dengan nambah harga 500.000 aja kalian bisa dapatkan 8 dengan internal 256. Yang menurut saya sih mending itu aja ya, karena 128 itu di 2022 menurut saya kurang. Dan Realme 9 Pro Plus ini dia nggak bisa ditambah micro SD. Karena untuk SIM tray-nya ini dia cuma support dual SIM aja. Terus kalau untuk port di sebelah kiri di bawahnya SIM tray tadi dia ada volume up and down, di bagian atasnya ada mic, di bagian kanan ada tombol power, di bagian bawah ada speaker, ada port Type C, terus juga ada mic dan juga ada audio jack 3,5 mm yang diklaim ini sudah support dengan high res audio. BTW ngomongin audio, untuk speakernya sekarang Realme ini udah stereo. Jadi di bagian atasnya yang buat telepon ini juga bisa jadi speaker yang juga support dengan Dolby Atmos. Udah kemajuan lah daripada Realme yang sebelum-sebelumnya yang masih pakai audionya itu mono. Kalau untuk kualitas suaranya udah oke sih. Karena biasanya HP mid-range itu yang stereo ya, speaker atasnya itu biasanya lebih kecil. Tapi Realme 9 Pro Plus ini udah balance dan juga udah nyaman. Senyaman fast chargingnya yang 60 watt ini. Kenceng banget. Kalau digunakan untuk ngecas hanya dalam 20 menit bisa 0 ke 50%. Kalau 100% nggak sampai sejam. 51 menit dia udah penuh. Untuk daya tahan baterainya emang nggak seawet Realme 9 Pro yang 5000 mAh karena dia 4500 mAh. Tapi ini aja menurut saya udah cukup. Dengan video playback dia bisa sampai 22 jam. Untuk main PUBG sekitar setengah jam sekitar 11%, Mobile Legends setengah jam 10%, dan Genshin Impact setengah jam 15%. Kalau untuk konektivitasnya jaringannya jelas 5G, Wi-Fi-nya juga udah pakai Wi-Fi 6. Bluetooth-nya versi 5.2 dengan Bluetooth codec yang lengkap, jadi ada aptX XD, ada LDAC dan lain-lain. NFC-nya juga ada. Dan sama seperti Realme 9 Pro yang kita bahas kemarin, untuk UI-nya juga udah dikasih yang paling baru ketika launching. Jadi dia pakai Realme UI 3.0 dan juga Android 12. Udah yang terbaru, nggak harus nunggu update. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Realme 9 Pro Plus kali ini. Kesimpulannya, saya setuju dengan Realme kalau ini dibilang mid-range kelas flagship. Kalau yang Realme 9 Pro kemarin, saya kurang setuju. Di Realme 9 Pro Plus ini, dia motornya lebih baik dengan X motornya, jadi feel-nya itu flagship. Kamera fotonya juga udah oke banget di skala kondisi, di
desainnya juga ala-ala flagship. Speakernya sekarang udah stereo, pakai Dolby juga, layarnya juga udah pakai Super AMOLED yang kualitas warnanya enak untuk dilihat. Performanya seperti yang kalian lihat tadi juga udah kenceng untuk sebuah HP mid-range. Kalau untuk kekurangannya, dia sayangnya nggak bisa ditambah dengan micro SD card, jadi saran saya kalau emang ada budget lebih, tambah 500.000 mending ambil yang 256 biar lebih lega. Terus kekurangan lain di resolusi 4K ini dia kayak masih patah-patah gitu untuk kualitas videonya. Padahal dia juga udah ada OIS-nya. Mungkin akan diperbaiki di update OTA next-nya. Cuman ya sayang banget sih ya kalau misalkan dia udah ada OIS tapi 4K-nya masih patah-patah. Tapi intinya dengan harga 5 jutaan di kelas mid-range ini apakah Realme 9 Pro recommended? Kalau menurut saya sih ya jelas recommended ya. Karena Realme ini kayak udah ngasih paket lengkap gitu. Walaupun masih ada beberapa PR yang seharusnya sama Realme video ini didengarkan dan diupdate OTA-nya ya. Biar lebih kerasa lagi flagshipnya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye.